wong resmi sing belakang. Iya iya kok. Aku sering telepon yang nomor 99 itu kok nggak bisa ya kok bolak-balik. Bisa. Cuman Kok tutut udah saya yang nggak ngangkat kan. Bisa jadi. Bisa. Oh, itu udah 3 hari kemarin nyoba terus pindah nomor ini. Ya kebetulan kan ini standby. Aku yang sering komen itu kok, yang sering komen di YouTube tuh aku. Ya nggak apa-apa, jangan disebutkan. Yes. Oh iya iya. Yang penting kan, yang penting tujuannya sampean sudah paham, tujuannya sudah tahu, dan nggak perlu khawatir, nggak perlu mumet. Ya kalau memang sudah menyerahkan sendiri itu kan berarti ada itikat baik. Kalau orang Hongkong, itikat baik itu pasti akan disambut juga dengan baik. Ya kan? Orang Hongkong itu kadang juga tutup mata, Mbak, karena memang butuh karyawan, butuh orang kerja. Kadang-kadang. Makanya kan kalau memang mau diberantas secara keseluruhan ya ditumpas habis, Mbak. Tapi kan kadang-kadang yang pengusaha juga butuh karyawan, orang Hongkong nggak semuanya mau kerjaan itu. Lah akhirnya pengusaha kan bisa dapat karyawan-karyawan dengan harga murah, dengan status-status yang seperti itu. Ya saya juga nggak bisa nyalain juga. Ya kan? Orang mau memutuskan jalannya sendiri itu kan ya masing-masing urusan. Ya pokoknya kalau memang menyerahkan diri ya nggak ada masalah. Intinya nggak usah ada yang ditakutkan, prosedurnya semuanya ikuti, ya kan? Prosedurnya ikuti, kalau sudah pas cocok, nanti kalau ada yang bingung ya boleh nanya atau nyari referensi. Pokoknya semakin sampean akan bertanya kiri kanan atas bawah, yang ada sampean tambah bingung. Ya pasti. Pasti akan tambah bingung nanti ceritanya. Nek sing ngene kamu nanti pertanyaannya. Mereka sudah ngalami apa belum? Masih belum. Yang cerita sama sampean itu yang belum ngalami. Sehingga mereka dapat cerita ya sing ngrungokno mumet ndase. Iya. Nah, situ nyerahin diri ya kan seperti itu ceritanya, Mbak. Jadi ya begitulah, nggak ada, sekali lagi tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Intinya sudah mau menyerahkan diri itu ya wis, berarti kan sampean sudah menyadari atas kesalahan. Boleh, nggak apa-apa. Terus ketakutan nanti di sini harus gini-gini, udah nggak usah ada yang ketakutan, ya kan? Intinya sampean jujur, sampean cerita, sampean ngomong, bahkan malah bisa-bisa kalau sampean ngomong semuanya bener adanya, malah sampean tunggu di luar, ya kan? Nggak tunggu di dalam. Nah kalau tunggu di luar kan ya wis, kan masih kehidupannya normal, cuman bedanya adalah lapor. Hari apa lapor kan begitu ceritanya. Karena lagian mereka masukin kita itu ke penjara itu ya anggaran, ngantekno duit. Iya enggak? Ngasih makan, ngasih baju, terus disuruh kerja di dalam. Terus ada duitnya, misalnya nyuci baju apa gitu kan, ada ceritanya. Kerjaannya gini. Terus di dalam ada juga swalayan. Nanti kalau kita mau beli apa dari duit kita. Nanti ada potongan buat kalau kita nanti pulang, ada tiketnya. Jadi sebenarnya di penjara itu juga posisinya ada disuruh kerja juga, ya ada duitnya. Nah duitnya digunakan untuk pulang itu juga, ada yang kayak gitu juga ceritanya kemarin ke saya. Ada duit sekitar sekian dolar, nanti kalau kita mau beli sikat gigi atau apa kita tulis surat. Di cerita saya ada. Ya kok nanti kalau udah misalnya udah beres semua aku pasti telepon lagi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terbimbang dengan apa yang dikatakan
A B C D E F G, sampean jalani aja, selesai itu proses. Oke. Dan biar cepat pulang, dan jangan lupa kabari keluarga, biar Oh ya, ya. kalau sewaktu-waktu nanti tiba-tiba tidak bisa menghubungi, itu mereka nggak panik ya. Oke kok. Nah, kalau panik nanti nyari YouTuber lagi, saya nelpon lagi kan, saya juga nggak nanya namanya lagi kan. Iya, iya. Ya, semangat Ya, oke ya. kok. Nah, mudah-mudahan Iya. jalannya sampean lancar, aman, dan sesuai dengan apa yang sampean inginkan. Nanti bisa sampai rumah. Kalau mau berjuang lagi, mau berjuang di Makau ya silahkan. Dan kesempatan yang kedua tolong jangan diulangi. Amin. Kesalahan yang pertama. Amin. Ya, harus pinter-pinter, harus Amin. pandai-pandai bawa diri. Kalau sampean Hongkong Amin. sudah kena, nanti Makau sampean juga sudah kena. Berikutnya mungkin Singapura masih ada kesempatan, atau Taiwan sampean masih ada kesempatan, kalau nggak lagi Kanada ada kesempatan. Jadi kita pertimbangkan lagi ya, untuk benar-benar memutuskan sesuatu yang keliru itu sebaiknya ada yang diajak ngomong, dan yang diajak ngomong benar. Jangan sampai kita itu mengulangi banyak kesalahan yang berkali-kali, kan artinya kita ini yo on kalau saya bilang, kalau kita mau ulangi lagi menurut saya. Jadi ini jalannya sampean, ada alasan kenapa sampean dulu memilih jalan yang keliru, ada yang, tapi kembali lagi kita tidak berfokus pada kekeliruannya, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana langkah ke depan untuk lebih baik, sampean pastinya sudah bisa mengerti. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Misalnya kalau ke Taiwan, apa aku harus masuk PT ya? Ya, kalau ke Taiwan. Ya pasti no. Balik ke PT yang berangkatin ke Taiwan. Oh, nggak bisa nunggu di rumah ya? Yo, kan tata aturannya beda. Taiwan sama, ya menurut saya juga bisa karena sampean ex Hongkong, tapi kan bahasanya kan bukan, kecuali sampean bahasa Mandarin. Bahasanya sampean kan bahasa Kantonis karo Inggris. Wong Taiwan kan enggak ada bahasa Kantonis. Ya ada, tapi kan banyaknya Mandarin. Bisa dipahami. Paling cepat Taiwan prosesnya berapa bulan kok? Ya jangan tanya ke saya, Mbak. Kalau sampean mau nanya, ya saya tanya dulu teman saya yang ngurusi ke Taiwan. Oh. Saya nggak fokus memproses orang-orang yang ke Taiwan. Kok katanya mau buka PT, belum ya kok? Ya doain aja Mbak, doain aja duitnya cepat terkumpul. Amin. Nah ya, gitu karena mau masuk terus ntar nunggu di rumah. Soalnya PT itu tahu sendiri di Indonesia, ya kan? Bayar kan? Oh begitu. Kalau duitnya nggak kandel bisa. Oh. Nah iya, kan Indonesia begitu toh Mbak. Iya ya, apa duit ya. Wow. Nah itu. Gitu. Yes, ada lagi yang kira-kira kita diskusikan yang menjadi kegalauan hati sampean atau keresahan. Sudah cukup ya? Sudah paham. Jelas kok, paham. Makasih ya kok ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, Mbaknya ya sudah ingin mengakhiri masa overstay-nya di Hongkong. Sekali lagi kita tidak akan menilai seseorang dari masa lalunya, tapi bagaimana kita memberikan dukungan untuk agar supaya kedepannya bisa jauh lebih baik. Itu motifnya saya. Jadi jangan tengok masa lalu, ya kan, tapi apa solusi ke depan yang bisa kita berikan, dan hal apa yang setidaknya bisa membangun kehidupannya dia untuk tidak melakukan berbagai kesalahan yang sudah mereka alami. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.